Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa mungkin saja kita telah melakukan sholat fardu atau sunnah dengan rajin, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke hadapan Allah? Bahkan ada kemungkinan salat yang kita kira sudah sempurna justru menjauhkan kita dari rahmatnya. Mengapa demikian? Karena ada satu unsur yang sering kita abaikan. Padahal tanpanya, salat kita bagaikan jasad tanpa ruh. Bayangkan jika Anda diminta menghadap seorang raja yang sangat dihormati. Anda sudah berpakaian rapi, sudah menguasai tata cara bertemu beliau, bahkan sudah hafal ucapan yang harus disampaikan. Namun ketika tiba di hadapan sang raja, pikiran Anda melayang ke urusan bisnis, rumah tangga, pekerjaan, hobi atau drama televisi. Apakah Anda benar-benar sedang menghadap raja tersebut? Itulah perumpamaan salat tanpa kehadiran hati. Kita berdiri di hadapan raja semesta alam, namun pikiran kita berkelana kemana-mana tidak karuan. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Sebuah rahasia yang menentukan apakah salat kita benar-benar sampai ke hadirat Allah atau tidak. Poin 1. Mengapa kehadiran hati begitu sangat penting? Mari kita mulai dengan memahami mengapa Islam begitu menekankan kehadiran hati dalam ibadah. Bukankah yang penting adalah kita sudah melakukan gerakannya dengan benar? Ternyata tidak sesederhana itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat jelas, tidaklah bagi seorang hamba dari salatnya kecuali apa yang ia fahami dan hayati darinya. Hadis ini memberikan kita pemahaman yang mengejutkan. Pahala salat kita ditentukan oleh seberapa besar kita menghayati dan memahami apa yang sedang kita lakukan. Bayangkan seperti ini. Jika dalam satu rakaat salat kita hanya khusyuk selama 30 detik dari total 3 menit, maka yang dicatat sebagai pahala hanyalah yang 30 detik itu. Sisanya mungkin hanya tercatat sebagai gerakan fisik semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 14, yang artinya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Perhatikan kata kunci di sini, untuk mengingatku. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah jika hati kita sedang memikirkan hal lain? Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah juga memerintahkan, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ini adalah perintah langsung untuk selalu hadir dan sadar, terutama saat beribadah. Yang lebih menarik lagi, dalam surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang larangan salat dalam keadaan mabuk, maknanya jauh lebih dalam. Allah menginginkan kita benar-benar memahami dan menghayati setiap kata yang kita ucapkan dalam salat. Poin kedua, memahami hakikat salat sebagai dialog dengan Allah. Pernahkah Anda merenungkan bahwa salat sebenarnya adalah dialog intim antara hamba dan Tuhannya? Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah kembali merespons. Ini bukan sekadar ritual, tetapi percakapan dua arah yang sakral. Namun bayangkan jika dalam percakapan dengan teman dekat pun Anda tidak fokus dan terus memikirkan hal lain. Betapa tidak sopannya itu. Apalagi ini adalah dialog dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Para ulama menggambarkan salat tanpa kehadiran hati seperti memberikan hadiah berupa budak yang sudah mati kepada seorang raja. Betapa tidak pantas dan tidak bermakna hadiah tersebut. Begitu pula salat kita, jika dilakukan tanpa ruh kekhusyukan, maka ia menjadi persembahan yang hampa. Poin ketiga, tingkatan-tingkatan kehadiran hati. Sebelum kita melanjutkan, perlu Anda ketahui bahwa kehadiran hati dalam salat memiliki beberapa tingkatan. Tidak semua orang berada pada level yang sama, dan setiap tingkatan memiliki karakteristik serta konsekuensinya masing-masing. Nanti kita akan membahas secara detail bagaimana mengenali di tingkat mana kita berada saat ini dan bagaimana cara naik ke tingkat yang lebih tinggi. Prinsip kehadiran hati tidak hanya berlaku untuk salat. Mari kita lihat bagaimana hal ini berlaku dalam ibadah-ibadah lainnya.
dalam zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat tanpa kesadaran bahwa ini adalah upaya menyucikan jiwa dari sifat bakhil dan cara mendekatkan diri kepada Allah, maka zakat tersebut hanya pemberian biasa, tanpa ruh, tanpa makna ibadah. Dalam puasa, jika puasa hanya dipahami sebagai menahan lapar dan dahaga tanpa kesadaran untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan, maka kita kehilangan hikmah utama puasa. Dalam haji, ibadah haji penuh dengan simbolisme dan makna spiritual. Tanpa kehadiran hati yang memahami makna setiap ritual, haji hanya akan menjadi wisata religi yang melelahkan. Dalam zikir, yang paling jelas terlihat adalah dalam berzikir. Jika lidah mengucapkan subhanallah, namun hati sedang memikirkan urusan bisnis, apakah itu benar-benar zikir? Para ulama mengatakan bahwa zikir yang hakiki adalah ketika lisan dan hati bergerak bersamaan dalam mengagungkan Allah, dan bahwa Allah tidak memandang bentuk fisik ibadah kita, melainkan kondisi batiniah yang menyertainya. Para ulama salaf memiliki pandangan yang sangat tegas mengenai kehadiran hati dalam salat. Pandangan-pandangan ini mungkin akan mengejutkan kita yang terbiasa dengan pemahaman yang lebih longgar. Sufyan Ats-Tsauri berkata dengan tegas, "Siapa yang tidak khusyuk, maka tidak sah salatnya." Ini adalah pernyataan yang sangat keras. Bayangkan jika pandangan ini diterapkan hari ini, berapa banyak salat kita yang harus diulang? Al-Hasan Al-Bashri memberikan peringatan yang lebih keras lagi. Setiap salat yang tidak dihadiri oleh hati, maka salat itu justru lebih mendekatkan pelakunya kepada siksaan. Maksudnya, salat yang lalai tidak hanya tidak berpahala, tetapi bahkan bisa menjadi bumerang bagi pelakunya. Mu'adz bin Jabal memberikan parameter yang sangat spesifik. Barang siapa dengan sengaja memperhatikan orang di kanan dan kirinya saat salat, maka tidak ada salat baginya. Ini menunjukkan betapa tingginya standar fokus yang diharapkan. Yang paling mengejutkan adalah hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah. Sesungguhnya seorang hamba melakukan salat, namun tidak ditulis baginya 1/6 atau 1/10-nya. Yang ditulis bagi hamba dari salatnya hanyalah apa yang ia pahami dan hayati darinya. Bayangkan, dari salat maghrib 3 rakaat yang kita lakukan, mungkin hanya 1/6 atau 1/10 rakaat yang benar-benar tercatat sebagai pahala. Ini bukan ancaman untuk menakut-nakuti, tetapi realitas yang harus kita sadari. Yang menarik adalah para ulama fikih yang biasanya berfokus pada aspek teknis ibadah, ternyata sepakat bahwa kehadiran hati adalah syarat dalam salat. Minimal, kehadiran hati wajib ada saat takbiratul ihram. Namun kesempurnaan salat tentu terletak pada kehadiran hati sepanjang pelaksanaannya, bukan hanya di awal saja. Sekarang mari kita lihat secara jujur, di tingkat mana kita dalam menjalankan salat. Para ulama membagi manusia menjadi beberapa kategori berdasarkan kualitas kehadiran hati mereka. 1. Golongan yang lalai sepenuhnya. Ini adalah mereka yang hatinya sama sekali tidak hadir dalam salat, kecuali mungkin sesaat saat takbiratul ihram. Sepanjang salat, pikiran mereka berkelana ke urusan pekerjaan, keluarga, hobi, atau bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Para ulama menggambarkan mereka seperti orang yang perutnya kembung karena terlalu banyak memikirkan dunia, sangat kontras dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang detak jantungnya terdengar saat salat karena khusyuknya. 2. Golongan yang berusaha khusyuk. Ada juga mereka yang berusaha menghadirkan hatinya, namun masih sering tergoda oleh pikiran-pikiran duniawi. Mereka sadar ketika pikiran mulai melayang dan berusaha mengembalikannya, meski tidak selalu berhasil. 3. Golongan yang khusyuk sempurna. Ini adalah tingkatan tertinggi, di mana sepanjang salat mereka benar-benar hadir dan bermunajat dengan Allah. Setiap gerakan dan bacaan dihayati dengan penuh kesadaran. Yang perlu kita ingat adalah bahwa tempat perhatian Allah adalah hati, bukan gerakan fisik semata. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat berdasarkan kelalaian hati mereka, bukan sekadar kesalahan dalam gerakan salat. Poin keempat,
6 unsur penyempurna kehadiran hati. Untuk mencapai kehadiran hati yang sempurna, ada 6 unsur yang perlu kita kembangkan. 1. Kehadiran hati, hudur al-qalb. Ini adalah kondisi dasar di mana hati tidak kosong dari apa yang sedang dilakukan. Pikiran tidak melayang ke hal lain, melainkan fokus sepenuhnya pada salat. Mengingat dengan sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara dan akhirat adalah yang kekal. Ini akan memotivasi kita untuk lebih serius dalam beribadah. Salat adalah bekal kita untuk kehidupan yang kekal itu. 2. Pemahaman al-fahm. Terkadang hati hadir namun tidak sepenuhnya memahami makna bacaan. Pemahaman ini penting karena bagaimana kita bisa khusyuk terhadap sesuatu yang tidak kita mengerti. 3. Pengagungan at-tazim. Ini adalah perasaan takjub dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengagungan timbul dari ma'rifah atau pengenalan mendalam terhadap kebesaran Allah. Pengagungan ini akan tumbuh ketika kita benar-benar memahami siapa yang sedang kita hadapi. Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur perputaran planet, yang memberikan kehidupan dan kematian. 4. Rasa hormat dan takut al-haibah. Bukan takut seperti takut pada binatang buas, melainkan rasa segan dan kagum terhadap keagungan Allah, seperti rasa hormat seorang rakyat biasa ketika menghadap rajanya. 5. Harapan ar-raja. Memiliki harapan besar akan pahala dan keridaan Allah atas salat yang dikerjakan dengan baik. 6. Rasa malu al-haya. Merasa malu atas segala kekurangan dalam beribadah dan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Ini adalah kesadaran akan ketidaksempurnaan diri di hadapan Allah yang maha sempurna. Poin kelima, efek negatif melalaikan kehadiran hati. Mari kita bicara dengan jujur tentang apa yang terjadi ketika kita mengabaikan kehadiran hati dalam salat. 1. Berkurangnya pahala drastis. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, pahala salat akan berkurang sesuai dengan tingkat kelalaian hati. Bisa jadi dari salat 5 waktu dalam sehari, yang benar-benar tercatat hanya setara dengan 1 rakaat saja. 2. Tidak tercapainya tujuan salat. Salat diamanatkan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun jika salat dilakukan tanpa kehadiran hati, bagaimana ia bisa mempengaruhi perilaku kita? Rasulullah bahkan menyatakan bahwa siapa yang tidak dicegah oleh salatnya dari perbuatan buruk, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah, malah bertambah jauh. Ketiga, kehilangan kesempatan bermunajat salat adalah kesempatan emas untuk berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Kehilangan kesempatan ini karena kelalaian hati adalah kerugian spiritual yang sangat besar. Setelah memahami betapa pentingnya kehadiran hati, sekarang bagaimana cara praktis mencapainya? 1. Mulai dengan persiapan sebelum salat. Luangkan waktu beberapa menit sebelum salat untuk menenangkan pikiran. Sadari bahwa Anda akan menghadap Allah, Sang Raja semesta alam. Niatkan dengan sungguh-sungguh untuk benar-benar hadir dalam salat kali ini. 2. Pahami makna bacaan. Tidak perlu langsung menghafal terjemahan seluruh Al-Quran. Mulailah dengan mempelajari terjemahan surat Al-Fatihah dan bacaan sholat yang sering kita baca mulai dari awal sampai akhir. Contoh, ketika kita memahami bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, maka sholat kita tidak lagi sekadar gerakan, tapi menjadi ungkapan ketundukan dan harapan. Kita sadar bahwa di setiap rakaat kita sedang memperbaharui ikrar kepada Allah bahwa hidup ini untuk beribadah kepadanya dan bahwa kita sepenuhnya bergantung pada pertolongannya. Dan contoh lainnya, ketika kita membaca ayat ke-6 dan 7 surat Al-Fatihah, kita harus pahami bahwa kita sedang memohon agar setiap langkah kita dipandu oleh cahaya petunjuk, jalan yang diridainya seperti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang jujur, syuhada, dan orang saleh. Mereka yang mendapat petunjuk Allah dan istiqomah dalam ketaatan.
dengan tujuan agar kita tidak menyimpang seperti orang-orang terdahulu yang tahu kebenaran tapi menolaknya, atau mereka yang tersesat karena tidak tahu arah. Memahami makna ini akan membuat bacaan kita lebih hidup, lebih menggetarkan, dan membuat kita merasa benar-benar sedang berbicara kepada Allah dalam setiap salat. Ketiga, praktikan zikir yang bermakna. Ketika ruku dan sujud, jangan hanya mengucapkan tasbih secara otomatis, hayati maknanya. Subhana rabbiyal azim berarti Maha suci Tuhanku yang maha agung. Rasakan keagungannya saat mengucapkannya. Pengagungan ini akan tumbuh ketika kita benar-benar memahami siapa yang sedang kita hadapi. Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur perputaran planet, yang memberikan kehidupan dan kematian. 4. Kembali fokus saat lalai. Wajar jika pikiran sesekali melayang. Yang penting adalah segera menyadari kelalaian itu dan mengembalikan fokus kepada Allah. Jangan menyerah dan membiarkan seluruh salat berlalu dalam kelalaian. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat membaca doa-doa dalam salat, seperti dalam duduk di antara dua sujud, misalnya pada lafaz Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Pahami bahwa kita benar-benar bermohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan. Kita tidak sekadar mengucap kata-kata, tetapi sedang mengetuk pintu langit, meminta ampunan, kasih sayang, rezeki, petunjuk, kesehatan, dan keselamatan dari Allah, Zat yang maha pemurah dan maha mengetahui kebutuhan hambanya. Setiap lafaz adalah pengakuan akan kelemahan diri dan pengharapan akan kekuatannya. Jika hati ikut hadir dalam doa ini, maka salat kita menjadi lebih dari sekadar kewajiban. Ia menjadi pertemuan suci antara hamba dan Tuhannya. 6. Konsisten dalam usaha. Kehadiran hati tidak dapat dicapai dalam satu malam. Ini adalah proses latihan yang membutuhkan konsistensi. Mulailah dengan target sederhana. Khusyuk penuh dalam satu rakaat, kemudian tingkatkan secara bertahap. Ketika kita berhasil menghadirkan hati dalam salat, yang terjadi bukan hanya peningkatan kualitas ibadah, tetapi transformasi hidup secara menyeluruh. Salat yang berkualitas akan benar-benar mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ia akan menjadi sumber ketenangan dan kekuatan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Bayangkan jika setiap hari Anda memiliki 5 momen quality time dengan Allah. Di subuh yang tenang, siang yang sibuk, sore yang lelah, maghrib yang syahdu, dan malam yang hening. Setiap saat itu, Anda benar-benar bermunajat dengannya, menyampaikan keluh kesah, memohon petunjuk, dan menerima ketenangan. Itulah kekuatan salat dengan kehadiran hati. Bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi nutrisi spiritual yang mendukung perjalanan hidup kita. Mari kita mulai dari salat berikutnya. Bersiaplah dengan penuh kesadaran, hadirkan hati sepenuhnya, dan rasakan perbedaannya. Insya Allah, Anda akan menemukan dimensi baru dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, setiap usaha kita untuk memperbaiki salat adalah investasi untuk akhirat yang kekal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka bersiaplah dengan sebaik-baiknya, mulai dari salat yang penuh kehadiran hati. Jika video ini bermanfaat dan menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Dan bagikan, share video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapa saja yang kamu rasa sedang membutuhkan pencerahan tentang sholat. Saya akan tutup video ini dengan kata-kata bijak hari ini. Dengarkan sahabatku, teruslah salat dan beribadah meski merasa tak layak, karena nilai dirimu tercermin dari ketaatanmu, dan dalam salat itulah jiwa yang kosong, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka akan menemukan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.